Saat masih bermain untuk Manchester United, tepatnya pada Januari 2009, Cristiano Ronaldo sempat mengalami kecelakaan yang mengerikan. Ketika itu Ronaldo yang mengendarai Ferrari menabrak dinding terowongan di dekat bandara Manchester. Bagian depan mobil yang ditumpangi Cristiano Ronaldo hancur berat. Salah satu roda mobilnya sempat melayang jauh dari tempat kejadian perkara. Seorang saksi mata, Jody Lomax, yang sedang berkendara di belakang mobil Ronaldo menceritakan sekelumit kejadian tersebut. Ferrari itu meluncur lurus ke dinding terowongan, roda kiri depannya lepas, dan kemudian Ronaldo keluar dari mobil. Aku terkejut, kendati demikian, ia baik-baik saja. Ia dapat berjalan, ia hanya sedikit terguncang. Setelah keluar dari mobil, Ronaldo dikabarkan dapat memberi informasi tentang kejadian yang baru saja terjadi pada pihak kepolisian. Setelah itu, ia langsung pergi ke markas latihan MU di Carrington untuk melakukan latihan rutin. Neymar yang saat ini menjadi bintang juga nyaris kehilangan nyawa karena kecelakaan. Peristiwa itu terjadi saat Neymar baru berusia 4 bulan. Saat itu Neymar sedang diajak jalan-jalan oleh ayahnya, Neymar Senior, untuk mengunjungi saudaranya. Peristiwa itu terjadi saat mereka sedang dalam perjalanan di daerah pegunungan dalam kondisi cuaca buruk. Aku dan Nadine sedang duduk di depan. Putra kami duduk di belakang, di kursi bayi. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan aku mencoba membuang arah, tapi mobil itu menabrak bagian pintuku. Neymar Senior mengaku mengalami dislokasi tulang pinggulnya dan kakinya juga mengalami cedera. Menurutnya, saat itu mereka tak dapat menemukan Neymar Junior di lokasi. Pada akhirnya, Neymar ditemukan selamat namun badannya penuh dengan darah akibat pecahan kaca mobil. Pada 2012 silam, Ever Banega harus menepi dalam waktu yang lama karena mengalami patah tulang tibia dan fibula kaki kiri akibat kecelakaan mobil. Dilaporkan pemain asal Argentina tersebut langsung menjalani operasi guna meminimalisir luka yang diterima. Diceritakan, ia mengalami cedera parah karena lupa memasang rem tangan saat sedang berhenti di stasiun pengisian bahan bakar. Akibatnya mobil bergerak dan kakinya tergencet antara ban mobil dengan tepian jalan. Beruntung nyawanya masih selamat meski kecelakaan itu tergolong mengerikan. Tepat pada 2009 silam, striker Real Madrid Karim Benzema selamat dari kecelakaan lalu lintas di Reunion Island. Media lokal memberitakan kecelakaan terjadi ketika Benzema mengendarai mobilnya dari hotel ke lokasi pesta. Dikabarkan Benzema melarikan kendaraannya di antara dua mobil. Tiba-tiba ia tidak bisa menguasai kemudi, dan tabrakan dengan salah satu mobil terjadi. Benzema keluar mobil tanpa luka sedikit pun, tapi mobilnya mengalami rusak berat. Ini menjadi kali kedua dalam waktu kurang 1 bulan pemain asal Prancis itu terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Sebelumnya, ia berjalan kaki setelah membenturkan Audinya ke sebuah tembok rumah di Madrid. Arturo Vidal dikenal sebagai pemain yang memiliki koleksi mobil Ferrari di mana salah satunya berwarna merah. Namun pada tahun 2015 silam, ia harus merelakan mobil kesayangannya itu setelah terjadi kecelakaan hebat. Ketika itu, Vidal berada dalam sebuah perjalanan pulang dari acara di Santiago, Chile. Sayangnya, dia yang mengemudi dalam keadaan mabuk harus merelakan keseimbangannya goyah. Dia yang kehilangan kendali langsung menabrak pembatas jalan. Untuk kecelakaan yang tergolong mengerikan itu tak sampai membuat nyawa sang pemain melayang. Vidal dan sang istri selamat dengan hanya mengalami luka ringan. Seusai kecelakaan itu, Vidal menjelaskan bahwa dia berada dalam keadaan baik-baik saja.
Pada 2011 silam, Fabregas pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Dia mengalami kecelakaan saat akan menuju ke tempat latihan di London Colney di dekat St. Albans Heath. Dikatakan, insiden terjadi ketika dia melaju dengan kecepatan 50 mph. Dan saat di dekat Edgware, Fabregas terkejut jalan di depannya menyempit. Dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Nampaknya Fabregas tidak melihat rambu lalu lintas agar setiap pengemudi memperlambat laju kendaraan. Tabrakan yang terjadi di A41 di dekat Edgware pun tak terhindarkan. Seusai kecelakaan itu, Fabregas mengaku baik-baik saja meski mobil yang dikendarai mengalami kerusakan. Mungkin kalian akan sangat asing bila mendengar Alan Russell. Namun dia merupakan pemain KP Koense yang selamat dari kecelakaan pesawat sewaan dari maskapai Lamia Bolivia LMI 2933. Seperti diketahui, pesawat itu mengantar rombongan tim KP Koense menuju kota Medellin untuk melawan Atletico Nacional dalam final Copa Sudamericana yang dijadwalkan pada 30 November 2016. Pesawat itu terjatuh di La Union, Antioquia, Colombia. Sebanyak 76 dan 81 penumpang tewas di tempat. Saat kecelakaan pesawat tersebut, Alan Russell diselamatkan oleh bocah berusia 10 tahun. Sergio Marulanda, penduduk setempat yang bergegas menuju lokasi bersama warga lain mengatakan, bocah cilik itu membantu mengarahkan tim penyelamat ke lokasi di mana Russell berada. Ketika kami memarkir kendaraan, seorang bocah datang dan memberitahu kami di mana korban luka berada. Sementara pemain KP Koense lainnya, Jackson Volman, terpaksa harus menjalani amputasi kaki akibat musibah tersebut. Hanya ada 3 atlet papan atas klub tersebut yang selamat dari tragedi LMI 2933. Selain Russell, ada juga Helio Neto yang kini mendapatkan perawatan intensif akibat luka parah di kepala dan paru-parunya.